Halo Benar dan teman-teman, perkenalkan nama saya Solomita Kusisa Hadir. Saya dari Fakultas Keperawatan kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem kardiovaskular dengan dosen pengampu Nurse Doni Sainsolar Eskap MKes. Apa sih sistem kardiovaskular? Kardiovaskular adalah istilah yang mengacu pada sistem jantung dan pembuluh darah dalam tubuh manusia. Sistem ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel-sel tubuh untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan kardiovaskular sangat penting untuk menjaga kesehatan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Punya kebiasaan merokok sehingga pembuluh darah jantung meradang akibat sakitnya rokok. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, malas berolahraga, serta mengonsumsi makanan tinggi garam, lemak, atau kolesterol. Punya masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau stres terus-menerus. Berusia di atas 50 tahun, resiko berbagai penyakit memang meninggal sering bertambah usia. Laki-laki beresiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Wanita akan meningkat risikonya setelah mengalami menopause. Riwayat penyakit jantung di dalam keluarga. Tanda dan gejala sistem kardiovaskular. Yang pertama, nyeri dada. Nyeri atau tekanan di dada bisa menjadi tanda atau masalah dalam jantung Anda. Yang kedua, sesak napas. Kesulitan bernapas, terutama saat beraktivitas, bisa mengidentifikasi masalah pada jantung atau pembuluh darah. Yang ketiga, pembengkakan kaki dan kaki yang menggigil. Pembengkakan tiba-tiba pada kaki dan kaki terasa dingin bisa menjadi tanda dari penyakit gejala kardiovaskular. Yang keempat, denyut jantung tidak teratur. Yang kelima, kesalahan yang tidak wajar. Berikut 4 cara mengatasi penyakit stroke. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung. Hal ini karena bahan kimia di rokok dapat merusak dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhenti merokok untuk mencegah munculnya penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular lainnya. Yang kedua, batasi makanan berlemak. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, misalnya makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk ini berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung dan menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Melakukan olahraga atau aktivitas full secara rutin akan menurunkan kolesterol dari tekanan darah, serta menurunkan berat badan. Hal ini akan membantu menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, memungkinkan 30 menit waktu untuk berolahraga setiap harinya. Yang keempat, konsumsi banyak serat. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol. Resiko terjadinya penyakit jantung, pembuluh darah, kebutuhan serat Anda setidaknya 20-35 gram per hari dengan mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Komplikasi sistem kardiovaskular atau penyakit jantung. Yang pertama, gagal jantung tidak bisa memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Bisa disebabkan oleh gangguan katup jantung, infeksi, atau kardiomiopati. Yang kedua, serangan jantung. Otot jantung yang mati karena tidak mendapatkan aliran darah kaya akan oksigen bisa disebabkan oleh atherosclerosis. Yang ketiga, stroke. Arteri ke darah otak tersumbat atau menyempit sehingga otak kekurangan darah. Yang keempat, aneurisma. Pengelembungan atau penonjolan pembuluh darah otak karena
Dinding pembuluh darah melemah bisa menyebabkan perdarahan internal. Beberapa penyakit kardiovaskular. Yang pertama, penyakit jantung koroner, penyumbatan pada satu atau beberapa pembuluh darah arteri karena tumpukan lemak. Yang kedua, aritmia. Gangguan pada detak atau irama jantung bisa menjadi lebih cepat, terlalu peran, terlalu awal, dan tidak teratur. Yang ketiga, kelainan jantung kongental atau penyakit jantung bawaan. Struktur jantung yang tidak sempurna sejak bayi masih di dalam kandungan. Yang terakhir, endokarditis, infeksi pada lapisan jantung atau endokardium.